Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suminarti, NPM 16133310024 akan menjelaskan di slide 17 dan slide selanjutnya. Untuk slide ke-17 yaitu kebijakan segi penawaran. Di sini ada pengertian dari kebijakan segi permintaan dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi permintaan sendiri ini adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi magnitud dari berbagai komponen pengeluaran dan permintaan agregat. Sedangkan kebijakan segi penawaran ini merupakan langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran secara agregat, penawaran agregat. Selanjutnya adalah stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Stagflasi sendiri ini adalah suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi, dan inflasi tinggi terjadi secara bersamaan. Ini adalah fenomena yang tidak wajar dan kontras dengan kontraksi atau resesi, yaitu ketika pertumbuhan rendah, pengangguran tinggi, dan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa turun, dan karena sehingga inflasi turun. Beda stagflasi dan inflasi, yaitu inflasi adalah kenaikan tingkat harga dalam perekonomian secara luas meningkat. Karena harga meningkat, daya beli akan menurun. Mengapa stagflasi ini terjadi? Yaitu stagflasi dapat terjadi karena guncangan penawaran agregat, misalnya guncangan harga minyak. Peningkatan tajam harga minyak membuat biaya produksi perusahaan melambung. Biaya yang tinggi memaksa produsen untuk merasionalisasikan operasional mereka dengan memotong produksi dan merumahkan beberapa pekerja. Akibatnya pengangguran melonjak, seperti yang terjadi pada saat ini karena adanya wabah virus COVID-19. Untuk bagaimana stagflasi dapat dipecahkan? Ini stagflasi sebenarnya dilema bagi pembuat kebijakan. Setiap kebijakan meningkat, permintaan agregat untuk memulihkan perekonomian ke lapangan kerja penuh akan menghasilkan tingkat harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, ketika pembuat kebijakan mengurangi permintaan agregat untuk melawan inflasi, PDB real akan turun lebih jauh lagi. Salah satu cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan mengurangi upah dan harga input produktif. Input yang lebih murah menurunkan biaya produksi, sehingga meningkatkan pasokan agregat jangka pendek dan mengembalikan equilibrium ke output potensial. Tetapi proses ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Untuk penjelasan dari dari slide ke-18 ini ada di buku paket halaman 352. Maaf, bukan 352, tetapi halaman 350. Di sini keseimbangan baru dicapai di titik keseimbangan yang kedua, dan berarti tingkat harga kedua dan pendapatan kedua, yaitu apabila AS dapat dikembalikan kepada awal sebagai akibat dari kebijakan segi penawaran, tingkat harga akan kembali ke harga awal dan pendapatan nasional real yang awal. Selanjutnya adalah inflasi dan kebijakan segi penawaran. Ini sudah bagiannya dijelaskan di halaman 351, yaitu keseimbangan baru menggambarkan bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan kerja penuh dicapai, yaitu pendapatan nasional real mencapai pada pendapatan pertama, dan masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya karena harga telah turun dari harga pertama ke harga kedua.
Untuk pengangguran dan kebijakan segi penawaran ini ada di buku halaman 352. Di sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran adalah sangat efektif untuk mengatasi pengangguran karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD, dan pada masa yang sama tingkat harga dapat distabilkan, pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.